Dunia sepak bola Asia gempar. Timnas Malaysia resmi didiskualifikasi. FIFA dan AFC beri sanksi Haramau Malaya dari semua kompetisi internasional hingga 2027. Skandal naturalisasi abal-abal jadi penyebabnya. Ini bukan cuma memalukan, tapi jadi titik nadir sepak bola negeri jiran. Sementara itu, Timnas Indonesia malah melesat. Di bawah kendali Erick Thohir, proses naturalisasi berjalan mulus, bersih, dan mengikuti regulasi FIFA. Kontras banget dengan Malaysia yang kini harus pamit dari panggung Piala Dunia 2026 zona Asia secara total. Keputusan itu resmi diumumkan 28 Juni 2025 dalam konferensi pers gabungan FIFA dan AFC. Investigasi yang dilakukan media Inggris dan Jepang membongkar praktik curang FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia. Pihaknya disebut memalsukan dokumen keturunan pemain diaspora. Isi sanksi buat Malaysia bikin geleng-geleng kepala. Di antaranya, dilarang ikut semua ajang FIFA atau AFC hingga 2027, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. FAM juga kena denda 2 juta dolar Amerika, sekitar 30 miliar rupiah, dan larangan rekrut pemain diaspora selama 5 tahun. Selanjutnya, hasil pertandingan dibatalkan serta Presiden FAM dicopot tidak hormat. Skandal ini bahkan menyebut nama Darren Jerizal, pemain fiktif yang diklaim punya nenek dari Johor. Ternyata, identitas sang nenek direkayasa lewat biro jasa paspor instan di Eropa. Malaysia bukan membangun tim, mereka memalsukannya, kata sumber FIFA. Setelah pengumuman itu, tagar seperti Goodbye Malaysia Football dan skandal naturalisasi Malaysia viral di media sosial. Bahkan netizen Indonesia nyinyir, kalau Garuda pakai darah dan dokumen sah, mereka cukup pakai duit dan akal-akalan. FIFA juga memberi sinyal. Negara ASEAN lain harus audit internal naturalisasi. Indonesia, Thailand, dan Filipina diminta evaluasi semua proses pemain keturunan mereka. Tapi, Indonesia terpantau aman, karena proses dilakukan legal dan transparan. Kami nggak ambil jalan pintas. Semua pemain harus punya garis darah dan proses sah, tegas Erick Thohir. Pelatih Malaysia pun sebelumnya menyampaikan ingin meniru naturalisasi ala Indonesia. Beda nasib timnas Malaysia dengan Indonesia. Ketika Malaysia tersandung, Indonesia justru panen kekuatan baru. Pemain elit seperti Miliano Jonathans, Mauro Zijelstra, dan Mitchell Baker jadi WNI atau dalam proses akhir naturalisasi. Berbeda dari Malaysia yang dicurigai memalsukan silsilah keluarga. PSSI bekerja sama dengan Kemenkumham, Kemenpora, DPR RI, dan Kementerian Luar Negeri. Seluruh proses dilakukan diam-diam namun rapi, tanpa drama, tanpa sorotan murahan. Pelatih baru timnas, Patrick Kluivert, bahkan ikut merekomendasikan langsung sejumlah nama diaspora, termasuk Jairo Riedewald yang sebelumnya membela timnas Belanda. Kabar Malaysia didiskualifikasi bikin skenario grup kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa berubah. Meski belum resmi, Indonesia bisa naik pot, atau bahkan masuk grup yang lebih ramah. Indonesia akan mengikuti undian grup round 4 pada 17 Juli 2025. Beberapa lawan potensial seperti Irak, Arab Saudi, dan Qatar memang menakutkan. Tapi, dengan tambahan pemain diaspora kelas Eropa dan persiapan matang, TC di Belanda Jepang, Garuda tidak bisa lagi dipandang remeh. Apalagi, 6 pemain Malaysia yang dipakai di laga terakhir kini dianggap ilegal. Hasil pertandingan Malaysia otomatis dibatalkan, membuka kemungkinan perubahan klasemen akhir zona Asia. Lebih lanjut, sponsor utama sepak bola Malaysia seperti Petronas, Telekom Malaysia, dan AirAsia kabarnya mundur dari kerjasama dengan FAM. Akademi Bola Malaysia kosong, moral pemain drop, dan FIFA meminta Malaysia audit total organisasi sepak bolanya. Sementara itu, media internasional dari ESPN sampai The Telegraph, Belanda, memuji langkah Indonesia sebagai contoh naturalisasi profesional. Media asing kini lebih fokus perhatian. Malaysia out, Indonesia naik. Jika dulu publik menertawakan naturalisasi Indonesia, kini Garuda justru jadi contoh sukses Asia Tenggara. Malaysia ingin jalan pintas, akhirnya jatuh ke jurang. Indonesia pelan-pelan, tapi elegan, dan siap menatap Piala Dunia 2026 dengan skuad terbaik. Indonesia kini menyambut Oktober. Jika semua strategi berjalan lancar, bukan tidak mungkin, Timnas Indonesia akan mengisi 1 dari 8 slot Asia di Piala Dunia nanti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.